Betul. Ya, pertama kita menghormati. Ya, jadi setiap orang memberikan pandangan itu sepanjang orang itu punya kompetensi, ya kan? Kemudian juga punya argumentasi ilmiah, kita dengar dulu, ya kan? Hormati bagaimanapun kan dia berpendapat. Nah, setelah itu kita punya kaidah di dalam Islam. Timbang setiap pendapat itu dengan dasar-dasar sumber hukum di dalam Islam. Sumber hukum itu yang pokok kan ada dua, ada Al-Quran, kemudian hadis-hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, cara mengetahui itu nanti konstruksinya lewat kaidah-kaidah yang penjelasannya disampaikan oleh para ulama kita yang otoritatif. Maka di sini Nabi katakan para ulama itu yang otoritatif, pewaris Nabi, untuk menjelaskan, karena kita nggak bisa mengakses langsung pada Al-Quran, pada hadis, ya, atau langsung memahami kecuali dengan turunan transmisi penjelasan Nabi yang disampaikan dari Nabi pada sahabat beliau, dari sahabat kalangan ulama di antara sahabat itu mengambil itu lalu meneruskan mengajarkan pada orang setelahnya, orang setelahnya, orang setelahnya. Nah, runtutan ini itu disebut dengan sanad namanya. Sanad. Itulah yang menjaga kemurnian, kebenaran, otentisitas, validitas ajaran Islam, sehingga tidak ada potensi untuk menyimpangkan dari standar-standar yang benar untuk beribadah. Itu yang menjadikan sampai sekarang kita sholatnya nggak ada perbedaan, Qurannya terjaga, amalan pokok dalam Islam rukun yang 5 semua sepakat, nggak ada perbedaan. Jelas sampai sini? Nah, bila sudah paham 3 hal ini, mari kemudian kita timbang ya bagaimana hukumnya membacakan Al-Fatihah di luar konteks sholat, ya. Betul. Baik, kan bisa dibaca dalam sholat, bisa dibaca di luar sholat. Di luar sholat itu yang tadi seperti Roski contohkan, ingin meresmikan bangunan, atau tadi saya tambahkan ingin membuka majelis misalnya, atau bahkan membuka rapat, pertemuan, dan sebagainya, hukumnya bagaimana? Baik, di Islam itu ada 2 sifat ibadah secara umum, ya. Yang satu yang disebut dengan muqayyad. Muqayyad itu sesuatu yang terikat oleh tempat, oleh keadaan, oleh waktu, rukun, syarat. Jelas? Yang kedua mutlak itu nggak diikat oleh waktu tertentu, di tempat tertentu, dengan syarat atau rukun tertentu. Nah, kaitan dengan Al-Fatihah ini itu ada masuk kepada 2 bagian yang dimaksudkan tadi. Ada yang sifatnya bacaan Al-Fatihah itu muqayyad, ada yang mutlak. Contoh, kapan Al-Fatihah dibacanya dengan ragam muqayyad, hukum yang terikat dalam sholat. Ya, bahkan jadi rukun kan dalam sholat itu. Karena itu, ketika kita menunaikan sholat, ya kan ada rukunnya, ada syaratnya. Di antara syarat untuk menunaikan sholat harus berwudu. Kemudian dimulailah masuk kepada rukun, dari dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Dari takbir sampai salam itu di antara rukun pokoknya baca Al-Fatihah. Itu harus sesuai urutan. Tidak bisa Roski baca misalnya setelah iftitah baca Qul a'udzu birabbil falaq dulu baru Al-Fatihah, nggak bisa. Atau misalnya cuma iftitah, setelah itu baca suratnya bukan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, setelah itu rukunya baca Al-Fatihah dulu baru Subhana rabbiyal azim misalnya. Itu nggak bisa, itu bid'ah namanya. Baik, ya? Maka tidak boleh mengada-ngadakan pada satu persoalan ibadah yang sifatnya muqayyadah. Ada langsung ketentuannya, syaratnya, tempatnya, keadaan, waktunya. Karena itu pada sifat-sifat yang ibadahnya itu terikat, muqayyadah, ibadah muqayyadah, terikat dengan rukun, dengan syarat, tempat, waktu, ya, dan turunan lainnya, itu biasanya Nabi mencontohkan dengan detail dari awal sampai akhirnya. Dalam kasus salat ini bahkan Nabi langsung mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Itu Nabi contohkan dulu, ya. Ada kasus itu di Sahih Muslim nomor hadis 397. Ada kasus seorang sahabat namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi, ya, datang ke masjidnya Nabi SAW, di Masjid Nabawi maksudnya. Lalu ia masuk, Nabi di sisi yang lain, beliau sholat. Setelah sholat, thumatan Nabi SAW, dia selesai sholat, salam ke kanan dulu, baru kemudian ke kiri. Dia datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah.
Dijawab oleh Nabi SAW, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irja salli fa innaka lam tusalli, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, kamu salat lagi. Kan? Nah, singkatnya fa'ada salatahu thalatha marrat, dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Datang ke Nabi, Nabi tetap berkata dengan kalimat yang sama, kamu salat lagi karena engkau belum salat. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, atau kama qala, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, aku bisanya begini, katanya. Ya alimni. Dia merasa ada yang kurang tepat nih dalam salatnya, kan? Nah, maka mohon ya Rasulullah, ajarkan aku. Maka diajarkanlah oleh Nabi dari awal sampai akhirnya. Nah, ini pentingnya ibadah yang diikat tadi, baik oleh waktunya, tempatnya, keadaannya, rukun, syaratnya. Maka penting ada contoh di dalamnya. Sifat ibadah itulah yang harus mengacu kepada apa? Contoh. Keluar dari contoh itu berpeluang mendatangkan bid'ah, sesuatu yang menyimpang dari tuntunan yang dicontohkan. Paham sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Jadi sesuatu yang sudah ada contohnya, sesuatu yang terikat, maka tidak boleh keluar dari ketentuan dan itu. Di luar aspek muqayyadah ada yang sifat mutlaqah. Nah, karena mutlaqah ini nggak diikat dengan waktu, seperti sholat. Subuh waktunya ada khusus, kan? Zuhur ada khusus, asar ada khusus, sampai dengan ke isya, kan? Nah, kemudian yang kedua ini tidak diikat dengan waktu, nggak diikat dengan tempat, di mana saja, ya, sepanjang tempatnya baik, tempatnya suci, tempatnya bagus, bukan tempat-tempat yang terlarang sifatnya. Terus tidak diikat dengan rukun dan syarat tertentu, nggak harus punya wudhu dulu, nggak harus ada urutan-urutan, itu mutlaqah namanya. Nah, Al-Fatihah bila tidak dibacakan di dalam sholat yang muqayyadah dan dia diamalkan dalam mutlaqah, maka tidak terikat seperti ketentuan sholat. Nah, jelas sampai sini? Jadi dulu dasar yang pertama, dan tidak perlu ada contoh. Jelas ya? Kenapa? Karena dibuat umum oleh Nabi, bukan dibuat khusus, sehingga memudahkan setiap umatnya itu untuk menunaikan dalam keadaan-keadaan yang mungkin berbeda. Jadi penting untuk dipahami bahwa jangan sampai disimpulkan semua amalan itu mesti dicontohkan oleh Nabi. Jelas ya? Jangan disimpulkan demikian, karena Nabi pun memberikan 2 contoh. Contoh pertama yang terikat, contoh kedua umum. Nah, contoh yang terikat itu spesifik penunaian dari awal sampai akhir. Mesti ada contoh. Seperti tadi apa? Sholat. Ya, haji, khudhu anni manasikakum. Ya, kalian harus bermanasik seperti aku. Ambil contohku. Itu kata Nabi. Ya kan? Tapi ada yang Nabi memberikan fleksibilitas. Contohnya itu nggak spesifik Nabi contohkan, tapi disampaikan umum. Tuh, ya. Jadi untuk apa hikmahnya? Memudahkan, karena nggak semua aktivitas yang akan dikerjakan umat Nabi itu seragam semua. Ya. Nah, biasanya pada amalan-amalan yang oleh Nabi dibuat penunaiannya itu dipersilahkan secara umum ditunaikan, tapi amalnya serupa, berarti ada kemuliaan di amalan itu yang manfaatnya bisa didapatkan dalam berbagai aktivitas yang banyak. Itu poinnya. Ya. Nah, maka disitulah kemudian kita temukan Al-Fatihah termasuk bagian di ragam itu, saking istimewanya. Ya, jadi Al-Fatihah itu memang ayat khusus, ya, dan surah khusus. Jadi saya katakan setiap ayatnya, kalau saya katakan ayat itu setiap ayatnya. Ya. Bahkan nanti kamu kalau baca misalnya tafsir ayat ahkamnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, itu saat menerangkan surah Al-Fatihah, beliau menyampaikan 10 keistimewaan yang diurai itu setiap ayatnya. Ya, makanya tadi saya katakan ayatnya, ya, bahkan suratnya itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, karena hanya diturunkan semua keistimewaan yang terkandung di dalamnya kepada Rasulullah SAW. Jadi nabi-nabi sebelum beliau tuh nggak dapat itu. Ya, nanti ada 2, coba cek di Sahih Muslim tuh. Coba di paling bawah, yang kita paling bawah tuh Sahih Muslim. Jadi saya tempatkan Al-Bukhari di atas, itu Sahih Muslim. Nah, coba nomor hadis 806. Ya, nomor hadis 806. Paling kiri itu ya. Nah, paling kiri 806. Coba di 100. Ada subtopik yang ke-6, subtopik 43, topiknya yang ke-6. Ada nggak? Nah, itu betul subtopik yang
6 ya, kan ada 44 topik di sini. Kitab Shalatul Musafirin. Nah, ini kan ya jelas ya. Nih, kitab Shalatul Musafirin, ya kan? Wa qasriha. Ini topik tentang penjelasan salat orang yang dalam perjalanan dan juga pembahasan tentang qasar salat. Kapan salat di qasar dalam perjalanan. Nah, ini subtopik 43 ini membahas tentang bab fadlil Fatihati wa khawatim surah Al-Baqarah. Ya kan? Bab topik subtopik tentang keutamaan surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Nah, kalau Razki lihat nih hadis nomor 806, saya persingkat saja ya. Jadi singkatnya ini saya sudah baca ya, sudah kita kaji juga. Singkatnya ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyampaikan satu pesan luar biasa bahwa Nabi SAW satu waktu itu mendengar semacam suara pintu terbuka, ya kan? Kemudian setelah itu beliau menengok ke langit, tiba-tiba pintu langit terbuka. Ya. Secara singkatnya aja turun malaikat Jibril alaihissalam, lalu menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Abshir bin Nuraini, ya, kata malaikat Jibril alaihissalam, ya, aku berikan kabar gembira dengan datangnya dua cahaya, dengan dua cahaya ini khusus diberikan kepada Muhammad SAW dan tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, apa itu dua cahaya itu? Surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Ya, nanti di hadis terusannya kalau kita baca itu detailnya itu dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, komen yang paling menarik saya ingin tunjukkan di akhirnya tuh, yang kalau dibacakan setiap hurufnya, ya, setiap hurufnya dibacakan, tidak akan terjadi setelah bacaan itu kecuali kalau kita minta apapun itu diberikan. Ya, kalau benar bacanya ya. Nah, lihat nih komennya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala, saya sampai ujungnya saja ya. Lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari dua surah itu, Al-Fatihah dan Al-Baqarah, khususnya yang terakhirnya, dua ayat terakhir itu ya. Illa u'titahu, kecuali kalau engkau kemudian berharap sesuatu, berdoa minta sesuatu, setelah itu berpotensi dikabul kalau benar berdoanya, ya. Nah, sekarang hadis ini memberikan kesan bahwa surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, ya, khususnya dua ayat terakhirnya, kalau kita ambil Al-Fatihahnya dulu ya, karena pertanyaan tadi di Al-Fatihah, ini memiliki keutamaan yang bisa digunakan untuk tawassul. Tawassul itu menjadikan amal soleh sebagai perangkat yang kita mohonkan dengan amal soleh itu kepada Allah untuk mengabulkan doa atau memudahkan apa yang akan kita kerjakan atau menggapai apa yang kita harapkan. Ya, dari mana Ustadz itu konsep tawasul adanya? Allah langsung sampaikan. Di mana? Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai semua orang yang beriman, ya kan? Tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan amalan takwa itu wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kalau rezeki misalnya ingin sesuatu ya yang dimudahkan oleh Allah, mau kerja nih dapat kemudahan, istri mau lahiran tadi kan. Nah, biasanya fitrah kita kan minta berdoa kan, ya kan? Nah, doa itu bagian dari tawassul. Amal soleh itu fitrah manusia kan. Kalau dia merasa lemah, dia minta kepada Allah kan, kepada Tuhannya kan, Rabbul Alamin. Nah, doa ini bagian dari tawassul. Nah, apa yang dibaca dalam doa ini? Di antara sekian yang bisa kita bacakan dalam doa, surah Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah ini bukan sekedar surah yang diturunkan, ya, surah biasa, tapi surah ini juga bisa berperan sebagai wasilah, ya, yang kita bisa tawasulkan, memohon kepada Allah dengan bacaan surah itu, bahwa Allah mengabulkan hajat kita, mempermudah urusan kita, ya kan? Mengantarkan apa yang kita harapkan, mendatangkan apa yang kita inginkan. Itulah peran Al-Fatihah. Yang nerangkan siapa? Rasulullah SAW. Nabi dari mana? Malaikat Jibril. Kemudian yang meminta kita membaca itu, bagian dari tawassul, siapa? Allah langsung, Rabbul Alamin, Tuhan kita. Jelas ya? Nah, ini diantara rahasia kenapa kemudian Al-Fatihah dibaca dalam sholat. Fungsi sholat apa? Berdoa kan? Ya, betul. Dia ada 5 fungsi sholat. Ya, yang paling pokok.
dan itu ada di dalam Quran. Di antara 5 ini menariknya, kita kan sholat 5 kali yang pokok kan, Betul. yang fardu kan. Nah, 5 kali sholat ada 5 keutamaan dalam Quran. Yang paling pokok tentang sholat. Di antara 5 itu, bila sholat kita benar, itu mempercepat terkabulnya doa. Contoh, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-38 sampai 39. Nabi Zakaria kan kisahnya viral kan? Ya kan? Sudah beranjak sepuh, rambut memutih, fisiknya letih, saat yang bersamaan belum dikaruniai keturunan kan? Betul. Baik. Apa yang dilakukan oleh beliau? Berdoa. Berdoanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat. Ya, tapi nggak boleh ngarang nebak-nebak. Ya kan? Iya. Dari mana taunya? Nah, kembalikan ke ayat tadi. Iya. Al-Baqarah, Ali Imran, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Maryam itu, di mihrab tuh Nabi Zakaria berdoa, bermohon kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, banyak orang memvonis bahwa istriku tak mungkin punya keturunan. Secara medis, maaf, divonis monofus dan mandul. Karena itu aku bermohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah tuh wahab. Kalau kita minta hab, itu pemberi tanpa batas. Engkau pasti mendengar doa hamba. Lalu turun ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Setelah doa itu selesai dilakukan, itu belum selesai sholatnya, baru doanya selesai. Belum selesai sholatnya, ya, baru doanya tuh. Ya, tiba-tiba turun malaikat, sedangkan doa itu masih dipanjatkan, berdiri dalam sholat. Qa'imun yusalli fil mihrab. Sedang berdiri, masih berdiri, belum selesai sholat. Turun malaikat, ya, menyampaikan apa? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, doa kamu dijawab, kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Yang hidup mustahil, kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofus dan mandul, itu bayi yang hidup, kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Ya, disebut dengan apa? Yahya. Ya, di bahasa Latin atau di Eropa dikenal dengan John. Ya, Yahya itu Yohanes atau John, ya kan? Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Itu terjadi, jawaban itu saat apa? Sholat. Berdoa dalam sholat. Karena itu semua nabi dan rasul, kalau kita baca, lihat amalan mereka, ibadah mereka, itu semuanya sholat. Nabi Isa sholat, Quran surah ke-19 Maryam, kalau baca dari ayat 31 sampai 33 itu ditemukan. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam sholat, bahkan minta keluarganya sholat, Quran surah 19 ayat 55. Ya, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Musa alaihissalam salat. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri. Jadi semua nabi, semua rasul itu salat, dan dalam salatnya itulah dia menuangkan hajatnya, berdoa. Ya. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah juga dimintakan lewat Rasulnya, langsung dicontohkan. Rasul mulia paling agung, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, diminta oleh Allah, diperintahkan menunaikan sholat, diajarkan oleh malaikat Jibril begini caranya sholat, dan di dalamnya ada permohonan hajat. Ya, karena itu ketika ayat pertama yang membawa perintah sholat, ya, bukan menunjukkan tentang pendirian sholat, tapi membawa perintah sholat. Kalau pendirian itu biasanya dikaitkan dengan iman lalu mendirikan sholat, seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat, kan itu konteks mendirikan sholat, kaitan dengan iman. Tapi ketika diperintahkan, ya, sholat untuk ditunaikan yang tidak dirangkai amalan lain seperti zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan berdiri sendiri dalam sholatnya, itu perintahnya disertai dengan permohonan hajat. Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jika engkau punya persoalan, punya hajat dalam hidup, terima dulu persoalan itu sebagai ujian dengan kesabaran. Terima, karena Allah menguji itu untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk merendahkan. Jelas ya? Lalu engkau minta solusi kepada Allah lewat sholat. Ya, bahkan kalau nanti ada hamba yang kurang yakin, imannya dipertanyakan. Karena itu di Al-Baqarah ayat 153 ditekankan lagi dengan kalimat imannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu
Bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi kata Allah, wasta'inu, minta solusi, minta pertolongan dari hajatmu itu. Nah, menariknya saat kita tunaikan sholat itu, lalu kita katakan, ya Allah, Engkau perintahkan aku meminta, aku lakukan sekarang. Ya kan? Dalam ibadah ini, dalam sholat ini. Anda kalau ingin merubah kalimat perintah wasta'inu menjadi kalimat permohonan, rubah menjadi nasta'in. Wasta'inu jadi nasta'inu. Saya tanya, kita dalam sholat tuh baca nggak kalimat nasta'in? Baca. Nah, bacanya kapan? Di Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya untukmu, hanya kepadamu na'budu, aku beribadah, menunaikan sholat. Ya, karena di ibadah na'budu di situ maksudnya sholat. Ditemukan padanannya di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah fa'budni, kita katakan iyyaka na'budu. Kan? Itu perintahnya. Fa'budni, kita bilang iyyaka na'budu. Kan? Nah, dari mana taunya itu salat? Teruskan ayatnya, wa aqimis salata li dzikri. Jelas? Maka kita katakan iyyaka na'budu. Setelah itu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah, aku sekarang punya persoalan, punya hajat, aku minta. Aku mohon. Nah, jadi Al-Fatihah ini diantara keistimewaannya, bahkan perintah langsung dari Allah. Lalu contohnya langsung dari Rasulullah SAW untuk dipraktekkan dalam sholat sebagai wasilah memohon kepada Allah dari hajat. Karena itu setiap sholat itu hajat. Dulu orang-orang kalau punya hajat tertentu yang sifatnya spesifik, ya, itu dia sholat. Lu minta. Imam Al-Bukhari, ini kitab saya Al-Bukhari ini. Imam Al-Bukhari itu ini menulis Sahih Al-Bukhari ada 97 topik, kurang lebih lah ada sekitar 7.000 hadis kalau digabungkan semuanya. Itu setiap menulis satunya beliau sholat dulu 2 rakaat. Satu hadis itu? Iya, 16 tahun ditulis di Masjidil Haram. Jadi sebelum menulis itu sholat dulu. Kalau